Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Kakak mau tanya nih, siapa yang sudah rindu memuji nama Tuhan? Kalau kakak sih udah rindu banget ya. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Kakak harap adik-adik sudah menyiapkan Alkitab dan kidung cerianya. Jika semua sudah disiapkan, kakak ajak adik-adik semua untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita angkat pujian dari Kidung Ceria nomor 20, bait yang pertama dan ketiga dengan judul Bapa di sorga mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Bait ketiga. Bila ku masuk di sorga kelak dan ku memandang Rajaku tetap, maka kidungku abadi merdu. Yesus Tuhanku mengasihiku. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan, karena di pagi hari ini Tuhan telah memberikan banyak sekali berkat ya Tuhan untuk kami. Sehingga pada saat ini kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kakak Layan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami, agar ibadah ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati agar kami mau menjadi anak yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Gimana kabar adik-adik di rumah? Sehat? Semoga ya adik-adik sehat dan ada sukacita di pagi hari ini. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengar cerita firman Tuhan? Kalau Kak Vika sangat semangat nih mau menceritakan firman Tuhan kepada adik-adik. Ya, sebelumnya adik-adik kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri lagi, bernyanyi lagu T-A-A-T taat. Nah, lagu T-A-A-T taat ini seperti lagu BAIK baik ya adik-adik. Udah pada denger kan? Ya, mari kita bernyanyi. Mari kita membaca Alkitab kita. Masih tetap berdiri adik-adik. Kita buka Alkitab kita dari Yesaya 50 ayat 4 sampai
dibawa terang judul Ketaatan Hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan lukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Nah, adik-adik, demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. 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 Oke, adik-adik dipersilakan duduk ya. Nah, pembacaan kita hari ini menggambarkan kepada kita menjadi anak Allah yang taat. Oke, sekarang Afika mau menjelaskan terlebih dahulu apa arti taat itu. Jadi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, taat ialah senantiasa tunduk kepada Tuhan, pemerintah, dan sebagainya. Maksudnya itu, kita sebagai anak-anak Tuhan haruslah melakukan perbuatan, perilaku, sikap yang baik sesuai kehendak Tuhan secara terus-menerus ya adik-adik. Namanya aja senantiasa, berarti kita harus melakukannya setiap saat. Oke? Nah, seperti bacaan firman Tuhan yang sudah kita baca, seorang Nabi Yesaya. Sebelumnya, apa sih itu adik-adik nabi? Apa sih tugas mereka? Oke. Nabi ialah seorang hamba Tuhan yang sudah diutus oleh Tuhan untuk mengabarkan berita Injil kepada umat Allah. Selain itu, ia juga bertugas untuk menegur umat Allah, mengingatkan umat Allah yang sudah meninggalkan Allah dan berbalik lagi kepada Allah, bertobat lagi kepada Allah. Nah, itulah tugas Nabi. Di kitab Yesaya ada seorang Nabi Yesaya. Dia diutus oleh Tuhan untuk mengingatkan kepada bangsa Israel. Pada saat itu ya adik-adik, bangsa Israel sedang mengalami penderitaan dalam pembuangan di Babel. Nih, contoh gambarnya. Nah, bisa dilihat kan adik-adik kondisi di kehidupan Babel bagaimana. Tidak enak kan adik-adik? Tidak nyaman kan? Mau ngapa-ngapain? Ya mereka nggak bisa, maksudnya tidak enak. Nah, bangsa Israel jadi merasa hilang pengharapannya untuk menjalani kehidupannya. Jadi mereka itu meninggalkan Tuhan. Mereka mengikuti kehidupan di Babel yang suka-sukanya, yang tidak mau mengenal Allah. Nah, tapi asal kalian tahu adik-adik, ternyata Tuhan itu tidak meninggalkan bangsa Israel. Dia tidak membenci bangsa Israel, melainkan Tuhan itu sayang sekali sama bangsa Israel. Dengan cara dia mengutus seorang Nabi Yesaya untuk mengingatkan, menegur bangsa Israel supaya balik lagi, supaya bertobat lagi kepada Tuhan. Nah, betapa sayangnya kan Tuhan itu dengan bangsa Israel. Dan mengapa sih kok Nabi Yesaya diutus oleh Tuhan? Mau tahu jawabannya? Nah, karena Nabi Yesaya ini adalah hamba Tuhan yang taat adik-adik. Dia itu selain melakukan firman Tuhan, selain melakukan perintah Tuhan yang diperintahkannya oleh Tuhan, hidupnya itu selalu berkenan kepada Tuhan. Itulah kenapa Tuhan mempercayai Nabi Yesaya untuk menegur bangsa Israel pada saat itu agar bangsa Israel kembali lagi bertobat kepada Tuhan. Nah, begitulah sedikit
cerita dari Nabi Yesaya adik-adik ya. Kita juga bisa loh adik-adik menjadi Nabi Yesaya di masa kini. Caranya gimana? Ya kita harus menaati firman Tuhan. Kita harus rajin mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak setiap minggunya. Yang walaupun secara daring ya adik-adik, tapi kita harus rajin ya mengikuti ibadah. Lalu adik-adik juga bisa membaca firman Tuhan melalui SBA yang sudah di-share oleh kakak-kakak layan di WhatsApp mungkin ya kan adik-adik, atau mungkin adik-adik sudah memiliki SBA, adik-adik bisa membacanya setiap harinya. Lalu adik-adik bisa berdoa setiap pagi, sebelum makan, setelah makan, sebelum tidur, setelah tidur. Adik-adik bisa menaatinya itu. Dan banyak sekali sih perbuatan baik yang bisa adik-adik lakukan di rumah dan di luar rumah. Nah, setelah kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, barulah kita bisa menegur, bisa mengingatkan kepada sesama kita, seperti Nabi Yesaya yang mengingatkan bangsa Israel tadi itu kan. Contohnya, kita bisa mengajak teman-teman kita atau mengajak mama, papa, adik, kakak untuk beribadah bersama, untuk berdoa bersama setiap harinya. Lalu mengingatkan ke teman-teman kita juga untuk menaati peraturan pemerintah. Misalnya kayak mau keluar rumah memakai masker, terus memakai sanitizer. Nah, selain itu adik-adik juga bisa mengingatkan kakak atau adik kita setelah bermain untuk diberesin kembali. Itu hal-hal kecil adik-adik, tapi kalau adik-adik lakukan setiap saatnya, setiap hari, dan dengan taat, Tuhan Yesus sangat senang melihat perbuatan adik-adik lakukan. Nah, jadi sebagai ciptaan Tuhan, kita sudah diciptakan oleh Tuhan ya, kita harus mempergunakan tubuh kita semuanya dengan baik. Oke? Saya banyak banget nih contoh-contoh perbuatan taat, perbuatan baik yang berkenan kepada Tuhan. Mari adik-adik kita menjadi anak yang taat, anak yang mau melakukan perintah dan kehendak Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Hai adik-adik, sekarang waktunya kita memulai aktivitas kita ya. Oke, pertama, apakah adik-adik sudah mempersiapkan tugasnya? Kalau belum, adik-adik bisa minta tolong sama papanya untuk diprintkan kertas gambarnya. Lalu adik-adik mengerjakan tugasnya. Oke? Jadi, tugasnya ialah adik-adik menemukan jalan menuju tindakan sebagai hamba Allah yang taat. Nah, di gambar ini ada 3 gambar tindakan hamba Allah yang taat dan hamba Allah yang tidak taat. Jadi adik-adik bisa menggarisi beberapa jalan ini menuju hamba Allah yang taat. Gampang kan? Gampang dong pastinya. Nah, setelah itu hasilnya adik-adik bisa nge-share ke WA Kakak Vika, maupun adik-adik bisa posting hasilnya di Instagram, lalu tag account PAGPIB Zebulon, dan di Facebook pun juga adik-adik bisa posting ya, di tag PAGPIB Zebulon. Oke, kakak tunggu hasilnya. Dan selamat mengerjakan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk meresponnya, marilah kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 227, Tanganku Hendak Kupakai, sambil mengumpulkan persembahan. Pakai melayani
adik-adik, kita sudah selesai beribadah dan sudah selesai mengumpulkan persembahan. Sekarang kakak mengajak adik-adik untuk berdoa menutup ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya, mari kita bernyanyi. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau juga sudah memberkati kami untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami mau menjadi Nabi Yesaya, menjadi orang yang taat kepada-Mu Tuhan, yang selalu melakukan perintah dan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami supaya bisa menjadi juga berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang sudah kami berikan tadi. Biarlah berkenan bagi kerajaan-Mu dan bagi gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami ingin mendoakan keluarga kami, papa, mama, kakak, adik, yang pada saat ini berkumpul bersama-sama dengan kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kesehatan mereka, Engkau menjaga, melindungi mereka dari hal-hal yang jahat Tuhan. Dan kiranya Engkau juga memberkati kami dalam masa pandemi ini. Kami sangat berharap Tuhan agar pandemi ini cepat berlalu, supaya kami dapat berkumpul kembali bersama teman-teman di gereja Tuhan, bisa beribadah bareng lagi di gereja Tuhan. Jadi walaupun seperti itu, kami ingin selalu ada roh sukacita hadir dalam kehidupan kami, supaya kami tetap semangat dan tetap senantiasa selalu beribadah, ya walaupun secara online Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya juga Engkau memberkati pendeta yang melayani-Mu Tuhan di gereja. Engkau memberkati para majelis yang sudah juga melayani-Mu di gereja. Jauhkanlah dari hal-hal yang jahat Tuhan. Berkatilah mereka supaya mereka selalu sukacita memberitakan firman-Mu Tuhan melalui online Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga Kau kiranya memberkati kakak layan kami yang selalu semangat dan bersukacita untuk memberitakan ataupun menceritakan firman-Mu untuk kami semua di rumah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Kami bersyukur atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, inilah doa kami yang sudah kami doakan pada hari ini, dan kami akan menutupnya dengan doa yang sudah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.